Sistem kepercayaan pada masa praaksara. A. Sistem kepercayaan pada masa berburu atau meramu. Masa berburu makanan dibagi menjadi dua tingkat, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu makanan tingkat sederhana diperkirakan pada zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya sehingga belum memiliki kehidupan kepercayaan. Sedangkan masa berburu makanan tingkat lanjut diperkirakan pada masa Mesolitikum. Kehidupan kepercayaan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ditandai dengan adanya lukisan dinding gua. Lukisan cap tangan dengan latar belakang warna merah mengandung arti kekuatan, pelindung untuk mencegah roh jahat, dan cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap dianggap sebagai tanda berkabung. B. Sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam, kepercayaan manusia purba masih bersifat 1. Animisme, yaitu kepercayaan bahwa setiap benda di bumi ini mempunyai jiwa yang harus dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu manusia. 2. Dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal menetap di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. 3. Totemisme adalah istilah menunjuk pada suatu kepercayaan atau agama yang hidup pada sebuah komunitas atau daya atau sifat ilahi yang dikandung semua benda atau makhluk hidup selain manusia. Namun sudah lebih meningkat dibandingkan masa sebelumnya. Pada masa ini dilakukan upacara-upacara penghormatan terhadap roh nenek moyang. Upacara yang paling mencolok adalah upacara pada waktu penguburan, terutama bagi mereka yang dianggap terkemuka oleh masyarakat. C. Sistem kepercayaan pada masa perundagian. Kepercayaan pada masa perundagian merupakan kelanjutan kepercayaan pada masa bercocok tanam. Pada masa perundagian terdapat kepercayaan bahwa arwah nenek moyang mempunyai pengaruh besar terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakatnya. Karena itu, arwah nenek moyang harus selalu diperhatikan dan dipuaskan melalui upacara-upacara. Benda upacara terbuat dari perunggu. Upacara-upacara dilakukan sesuai dengan tempat tinggalnya dan intinya sama, yaitu penghormatan atau pemujaan leluhur. Orang memuja roh nenek moyang untuk meminta perlindungan. Upacara-upacara tersebut sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Banyaknya peninggalan bangunan untuk pemujaan masa perundagian menunjukkan bahwa kedudukan kepercayaan masa itu sangat penting. Pada masa perundagian, manusia purba untuk dapat berhadapan langsung dengan roh nenek moyang dibuatkan patung-patung nenek moyang. Pada patung-patung itulah roh nenek moyang diam. Cara lain untuk berhadapan dengan roh nenek moyang ialah dengan jalan memanggilnya. Orang-orang dapat memanggil roh adalah dukun atau saman. Praktek itu disebut samanisme. Roh nenek moyang disebut juga hyang atau eyang. Hyang-hyang itu bersemayam di tempat-tempat tinggi yang bergunung-gunung. A. Sistem pencarian makan pada masa berburu dan meramu. Corak kehidupan manusia purba pada masa berburu dan meramu. Masa berburu dan meramu disebut juga dengan masa mengumpulkan makanan atau food gathering. Masa berburu dan meramu adalah masa ketika manusia purba untuk mendapatkan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan banyak makanan yang tersedia dari alam. Manusia purba pada masa ini mempunyai ketergantungan yang besar terhadap apa yang disediakan oleh alam. Pada umumnya manusia purba pada masa berburu dan meramu memburu binatang antara lain kerbau liar, rusa, gajah, banteng, dan badak. Sedangkan manusia purba yang hidup di sekitar pantai, mereka berburu ikan dan karang. Kegiatan berburu umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Tugas wanita adalah mengumpulkan makanan yang tersedia di alam sekitar seperti ubi, buah-buahan, daun-daunan, dan kacang kedelai. Masa berburu dan meramu terjadi pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum dan berlangsung kurang lebih selama 600.000 tahun. B. Sistem pencarian makanan pada masa bercocok tanam. Corak kehidupan manusia purba pada masa bercocok tanam. Bercocok tanam merupakan kelanjutan dari fase sebelum masa berburu dan meramu. Masa bercocok tanam ditandai dengan perubahan tradisi yang semula mengumpulkan makanan atau food gathering
menghasilkan makanan, food producing. Kegiatan bercocok tanam ini mulai dilakukan setelah manusia purba mulai menetap di suatu wilayah, meskipun hanya bersifat sementara. Selain bercocok tanam, manusia purba juga berternak hewan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, anjing, dan kuda. Masa bercocok tanam dan berternak ini diperkirakan terjadi pada zaman Mesolitikum. Sedangkan jenis manusia purba yang hidup pada masa ini adalah Homo sapiens yang berasal dari rumpun Melayu. Pada masa bercocok tanam, hutan belukar dimanfaatkan untuk dijadikan ladang dengan menanam tanaman seperti padi, sukun, nangka, dan jagung, ketela, pisang, dan kedelai. Lama-kelamaan, tanah sekitar tidak dapat ditanami lagi, sehingga mengharuskan berpindah mencari tanah yang lebih subur. Sistem berlandang secara berpindah ini disebut juga bergumah. Kegiatan seperti ini masih sering dijumpai di Indonesia seperti di pedalaman Papua dan Kalimantan. C. Sistem pencarian makanan pada masa perundagian. Corak kehidupan manusia purba pada masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa bercocok tanam tingkat lanjut. Jenis manusia purba yang masa perundagian yaitu Homo wajakensis dan Homo sapien. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang kehidupan masyarakat pada masa perundagian, kehidupan ekonomi pada masa perundagian, kehidupan sosial pada perundagian, serta sistem kepercayaan pada masa perundagian. Masa perundagian memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa ini hubungan antar daerah-daerah di sekitar kepulauan Indonesia sudah terjalin. Masa perundagian ditandai dengan adanya keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan perunggu. Alat tersebut merupakan alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bertani, peralatan upacara, dan berburu. Peninggalan pada masa perundagian seperti benda seni, peralatan hidup, keanekaragaman, dan kekayaan budaya serta upacara adat menunjukkan bahwa kehidupan pada masa perundagian telah memiliki selera yang tinggi. Kehidupan masyarakat pada masa itu makmur dan teratur. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari berkembangnya teknik pertanian. Hal ini mengakibatkan sektor pertanian mengalami perkembangan yang pesat dan berdampak pada kemajuan perekonomian yang pesat. Kemajuan perekonomian ditandai dengan berkembangnya perdagangan dan perdagangan. Aspek teknologi merupakan unsur yang penting pada masa perundagian dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi, terutama ketika teknik peleburan logam untuk membuat perkakas yang telah dikenal. Selain itu juga teknologi untuk membuat gerabah juga mengalami perkembangan tersebut. Dapat dilihat dari semakin kompleks dan beragam untuk bentuk maupun motif hiasannya. Dengan semakin kompleksnya aktivitas manusia dalam suatu kelompok, maka memerlukan adanya suatu sistem pengawasan, sehingga konsep tentang pimpinan dalam masyarakat semakin terlihat. Pada masa perundagian, pola kehidupan perkampungan atau desa-desa mengalami perkembangan semakin besar karena mulai bersatunya beberapa kampung. Kemunculan perkampungan besar ini disebabkan karena semakin tingginya frekuensi perdagangan antar perkampungan dalam bentuk barter atau tukar-menukar barang. Jenis barang yang diperdagangkan pun semakin beraneka ragam karena perdagangan telah mencakup wilayah yang luas, mencakup Asia Tenggara. Hasil kebudayaan pada masa berburu dan meramu. Yang 1. Kapak perimbas. Kapak perimbas digunakan untuk berburu makanan, merimbas kayu, memahat tulang, dan sebagai senjata. Kapak perimbas ditemukan di Lahat, Sumatera Selatan, Kamuda, Lampung, Bali, Flores Timur, Gunung, Pacitan, Jawa Timur, Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat, Parigi, Tambang Sawah, Bengkulu. 2. Kapak penetak. Kapak penetak berfungsi untuk membelah kayu, pohon, bambu, atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Kapak ini ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. 3. Kapak genggam atau pahat genggam.
Kapak genggam mempunyai fungsi untuk menggambarkan tanah dan mencari umbi-umbian yang dapat dimakan. 4. Alat serpih. Alat serpih berfungsi sebagai serut, gurdi, penusuk, dan pisau. Alat ini ditemukan di Pacitan, Jawa Timur, Lembah Sungai Bangsawan Solo, Jawa Tengah, bagian barat, Flores NTT. 5. Alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang digunakan sebagai mata tombak, kemudian digunakan sebagai alat menangkap ikan. Alat-alat dari tulang ditemukan di Gua Lawang, di daerah Gunung Kendeng, Bojonegoro, dan di daerah Tuban, Gua Gedeh, dan Gua Kandang. Ditemukan alat-alat dari kulit kerang terbentuk sabit lengkung. B. Hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam dan berternak. Yang pertama, kapak persegi. Kapak persegi adalah alat yang dibuat dari batu berbentuk persegi. Nama dari kapak persegi ini diberikan oleh von Heingeldern. Beliau menamakan alat-alat tersebut berdasarkan penampang yang diperhatikannya. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong merupakan salah satu benda peninggalan zaman Neolitikum yang diperkirakan memiliki umur lebih tua daripada kapak persegi. Di Indonesia, benda bersejarah ini banyak ditemukan di daerah Pulau Papua. Namun, kapak tersebut juga ditemukan di daerah lain seperti Pulau Flores, Pulau Maluku, Pulau Sulawesi, Kepulauan Tanimbar, dan Sangihe Talaut. Hasil kebudayaan pada masa perundagian. Kapak perunggu upacara. Kapak perunggu upacara adalah benda zaman perunggu yang diproduksi di Nusantara pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Kapak upacara ditemukan di situs-situs arkeologi di Jawa, Bali, Sulawesi, dan pulau-pulau di bagian timur Indonesia, dan juga di sekitar Danau Sentani di Papua. Penemuan kapak perunggu di seluruh Nusantara menunjukkan intensifnya perdagangan di antara pulau-pulau di Nusantara pada awal tahun Masehi. Kedua, nakara perunggu. Nakara adalah genda perunggu berbentuk seperti dandang berpinggang pada bagian tengahnya dengan selaput suara berupa logam atau perunggu. Pada zamannya, nakara dianggap benda suci yang berfungsi sebagai benda upacara atau mas kawin.